안녕하세요, 여러분. 오늘 5분지 영상입니다. Sekarang ini adalah pertemuan video terakhir untuk materi bahasa Korea. Selanjutnya video terakhir, video ke-6 akan membahas tentang kelas Sainer, yaitu pembahasan tentang speech bahasa Inggris. Jadi sekarang merupakan video terakhir untuk materi bahasa Korea. Sebelumnya, seperti biasa, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Arla Syifrani. Saya dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora dan merupakan bagian dari anggota muda UKM Filsafat angkatan 2020. Kita lanjutin materi yang kemarin. Kan selama 2 video sudah membahas 6 lesson. Masing-masing video ada 3 lesson. Sekarang kita juga akan membahas 3 lesson masih dari sumber yang sama, yaitu PDF dari website Talk to Me in Korean. Kita share screen terlebih dahulu. Bun bos saya udah kelihatan kan ya? Ya ini masih di level 1 pelajaran 7, lesson ke-7. Sejauh ini kita lebih banyak membahas tentang phrase, expression phrase. Gimana sih expression phrase yang banyak diucapkan oleh native Korea, orang Koreanya langsung, yang bisa menjadi dasar modal untuk kita bisa berbicara kepada native. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengucapkan this or that, ini atau itu, this or that, or it dalam bahasa Korea. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata this dan that itu bisa digunakan ada di dua posisi. Misalkan posisi pertama dia sebagai pronoun dan posisi kedua dia sebagai modifier. Nah, contoh di pronoun misalkan this is my car. Nah, this di sini merupakan pronoun dari kata car. Dan bisa juga posisi yang kedua this ini sebagai modifier dari car. Itu contoh dalam kalimat this car is mine. Jadi ini merupakan penggunaan dalam bahasa Inggris yang sementara dalam bahasa Korean, however, words for this as a modifier and this as this item here or this thing here are strictly distinguished, and the same is true for that as well. Jadi ada perbedaan di mana this ini cuman bisa sebagai pronoun di dalam Korea, tidak sebagai modifier. Jadi kalau dia sebagai posisi sebagai modifier akan beda lagi modelnya, akan ada tambah sedikit di kata this-nya itu. Nah, apa sih bahasa Koreanya this, that, and it? Nah, dalam bahasa Korea ini penggunaan kata tersebut ada 3 macam, yaitu ada i, ke, dan jo. I, ke, jo. I ini berarti this, bisa dilihat di sini. I ini yang berarti secara umum i itu menunjukkan ketika kamu ingin menunjukkan sesuatu yang dengan posisi kamu saat itu.
Jadi kamu bisa menggunakan kata i. Terus untuk kata ge, i, ke. Nah, ge ini dia secara umum digunakan ketika kata yang dibicarakan itu jauh dari posisi kamu, tetapi dekat di posisi orang yang kamu ajak berbicara. Jadi misalkan ada sebuah buku di depan kamu, tetapi posisi kamu jauh dari posisi buku itu, maka bisa memakai ke. Nah, untuk yang jo itu digunakan ketika posisi benda sama-sama jauh. Jadi antara posisi benda ke kamu jauh, posisi benda ke orang yang kamu ajak ngomong juga jauh, bisa menggunakan kata jo. Nah, jo di sini juga sama pronunciasinya sama seperti dari saya, jo. Tapi untuk penggunaannya jangan terlalu pusing karena kita bisa menyesuaikan dengan kalimatnya, apakah yang dibicarakan menunjuk pada mengartikan pada itu saya sebagai saya atau menunjuk pada sesuatu. Ini merupakan perbedaan dari i ke jo. Selanjutnya, since i ke and jo in Korean can only work as modifier. Sebelumnya, berarti untuk i ke jo ini hanya bisa sebagai posisi modifier, tidak untuk pronouns. When you want to say this, that, or it as pronoun, you have to add the word ko or got after this word. Jadi ketika posisi i ke jo ini ingin sebagai pronoun, sebagai contoh tadi this card is mine, itu sebagai pronoun this-nya. Jika i ke jo ini jadi pronoun, maka harus ditambahkan kata got. Ini sebenarnya kalimat asalnya dari kata got, karena mempermudah ucapan juga, maka hanya pakai go. Jadi disambung antara i ke jo ditambah go. Nah, go ini atau got itu sama aja berarti thing, item, stuff, or fact. Di sesuatu benda atau sesuatu yang dibicarakan tersebut. Jadi kalau misalnya disambung jadinya seperti ini. I-ko. Dibaca jadi i-ko. I-ko. Benda ini. Terus ada ke-ko. Ke-ko. Benda itu yang berada dekat di orang yang berbicara dengan kamu, tetapi dari kamu posisinya jauh. Kemudian juga Joko. Joko ketika benda tersebut sama-sama jauh di antara kamu dan juga orang yang sedang kamu ajak bicara. Nah, contoh kita gabungkan menjadi kalimat, misalkan kita gabungkan dengan kata seorang dalam bahasa Korea itu saram. Seorang ketika ingin berbicara orang ini i saram. Dan ketika ingin berbicara pada seseorang di mana orang ini, saram ini berada jauh di kamu, tetapi kamu berada di dekat orang yang kamu ajak bicara. Nah, bisa menggunakan saram orang itu. Fungsinya jauh di antara kalian berdua, maka bisa pakai jo saram. Itu. Ini untuk pembahasan kata lama. Gampang ya, kita hanya belajar tentang gimana kita menyebutkan ini dan itu. I ke jo. Jadi hanya perlu diingat i ke jo. I ke jo. I ini ke itu, tetapi jauh di kamu tapi dekat di orang lain. Sementara jo sama-sama jauh. Kita lanjut ke materi ke-8. Lesson ke-8. Di sini masih di-review dulu tentang tadi i ke jo tadi. Iko ketika itu dekat dengan
Kejo itu ketika jauh dari kamu tetapi dekat dari orang lain, dan jogo itu ketika sama-sama jauh di antara kalian berdua. Ini juga kalimatnya yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk pelajaran kali ini kita akan membahas gimana sih kita mengatakan dalam bahasa Korea. Sih dalam bahasa Koreanya bukan yaitu Yeyo, yang berarti to be not, it is not, atau you are not. Nah, Yeyo ini merupakan bentuk present tense dari bahasa formalnya tidak. Jadi dalam bahasa kata aslinya, dalam kamusnya dia anida, dia berubah bentuk menjadi present tense jadi ani, yang berarti it's not, I, you are not, atau he or she is not, dan yang lainnya. Tapi apa sih perbedaannya sama pelajaran kemarin yang anyo sama ani? Nah, sama-sama berarti tidak ya, tapi perbedaannya lebih ke kalau yang anyo itu berarti tidak, kalau aniyo itu lebih berarti ke bukan. Jadi ketika kamu ingin mengatakan aniyo, kamu tinggal menambahkan di depan sebelum kata aniyo. Contoh nih, non plus aniyo. Contoh, jadi itu ada contoh pertama, cho aniyo. Cho ini berarti tadi di sini bukan cho ketika kamu ingin berbicara menunjuk suatu benda yang jauh di antara kamu berdua, tapi jo di sini berarti saya. Oh, aniyo. Ini bukan saya, it's not me. Yang kedua ada uyu aniyo. Uyu berarti susu dalam bahasa Korea. Uyu aniyo. Ini bukan susu. Kemudian yang ketiga ada mul aniyo. Mul aniyo. Ini bukan air. Ketika kamu ingin mengatakan yang lain, misalkan ini bukan buku, cek aniyo. Kan cek dalam bahasa Korea itu artinya buku, cek aniyo. Begitu pula untuk kalimat-kalimat yang lain, tinggal menambahkan non di depan aniyo atau non sebelum kata. Untuk melengkapi kalimatnya, tidak hanya ini bukan susu, hanya bukan susu gitu, tapi kita juga bisa menambahkan pelajaran sebelumnya yaitu ikejo. Jadi untuk menyempurnakan kalimat bisa ditambahkan iko uyu aniyo. Jangan lupa ditambah go karena ini sebagai pronouns dan untuk menyatakan yaitu susu. Jadi this is not milk, ini bukan susu. Bahasa Koreanya iko uyu aniyo. Misalkan ini bukan air, iko mul aniyo. Iko mul aniyo. Dan ini juga ada kosakata lagi yaitu student, murid, dalam bahasa Korea itu hakseng. Hakseng. Kalau ditambahkan aniyo, tinggal haksengnya ditaruh di depan. Jadi hakseng ani. Hakseng aniyo. Kemudian juga bisa ditambah materi ikejo tadi. Kita bisa pakai jo hakseng aniyo. Jo hakseng aniyo, atau juga bisa pakai ke hakseng aniyo. Atau jo di sini juga bisa berarti saya. Jadi dia mengatakan pada diri saya, menyatakan bahwa dia adalah merupakan seorang murid. Jo hakseng, dia bukan merupakan seorang murid. Maaf. Jo hakseng aniyo. Sini juga banyak contoh. Juga ada liquid yaitu sul, terus ada kucing
yaitu goyangi, semuanya sama, contohnya tinggal menambahkan sudah non kata benda tersebut, dan juga bisa dilengkapi dengan materi ikejo tadi. Selanjutnya kita ke dari 10. Ini mungkin bisa masuk dalam expression phrase, tapi mungkin lebih ke grammarnya ya, yaitu tentang isoyo dan opsoyo. Apa sih isoyo dan opsoyo itu? Nah, isoyo ini berarti mempunyai atau ada, sesuatu yang ada atau mempunyai. Dan opsoyo ini kebalikan dari isoyo, tidak mempunyai ataupun tidak ada. Expression ini, isoyo ini berasal dari kata ita, dan basically mengekspresikan sesuatu yang ada. Nah, ita di sini kenapa dibaca T padahal ini bukan huruf S? Karena jika huruf S double seperti ini, maka dibacanya T. Ita. Nah, isoyo ini jika konteks kalimatnya berbeda, maka kalimat artinya juga akan berbeda ketika kamu membicarakan tentang seseorang atau sesuatu yang ada gitu, eksis di suatu tempat, maka itu berarti dia menjadi to be. Jadi contoh di sini I am here. Nah, isoyonya ini menjadi am. Jadi dia sebagai to be. I am here. Jadi kalau misalkan bahasa Korea jadi choisoyo. Nah, kemudian ketika kamu berbicarakan tentang sesuatu atau seseorang, kayak in your possession, itu berarti dia berarti have, punya. I have a sister. Jadi isoyo ini diletakkan artinya sebagai have. Di bahasa Koreanya misalkan sister ini bahasa Korea itu yodongseng. Jadi kalau I have a sister, yodongseng isoyo. Kayak gitu. Dan an opsoyo is the opposite and it comes from the verb opta. Jadi opsoyo ini kebalikan dari isoyo yang berasal dari kata opta. Jadi dasar ini merupakan kata dasar yang biasa kita temukan kalau kita buka kamus bahasa Korea, maka dasarnya seperti ini, opta. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang gimana sih cara mengatakan tidak, yaitu ada an. Kita juga bisa misalkan mengatakan tidak atau kebalikan dari sesuatu, kita bisa menamakan an atau ji anayo. Kita bisa menamakan ji anayo atau ditambah juga an. Tapi karena isoyo ini punya lawannya sendiri, jadi yaitu opsoyo, jadi orang Korea itu lebih sering dan memang menggunakannya opsoyo. Jadi jarang banget yang menggunakan opji anayo atau itji anayo. Jadi kebalikan dari kan isoyo kemudian tapi tidak gitu. Jadi dia pakai itji anayo atau juga an isoyo. Jadi dia nggak pakai itu karena dia mempunyai kata kebalikannya sendiri yaitu opsoyo. Jadi konklusinya isoyo dan opsoyo ini merupakan kebalikan satu sama lain. Isoyo, opsoyo. Nah, ini juga ada contoh dari isoyo. And in our sample, let us the following word. Di sini ada contoh mul, yaitu air, inbu yang artinya friend, cingbu. Terus ada sigan yang artinya waktu. Sama seperti yang tadi,
ditambahkan nonnya ini di depan sebelum kata isoyo. Jadi misal ada air ini, mul isoyo. Ada seorang teman, 친구 있어요. Ada mempunyai waktu gitu, 시간 있어요. Seperti yang penjelasan pada video sebelumnya, ketika kita juga yang menanyakan kalimat itu sebagai kalimat tanya, kita nggak perlu seperti bahasa Inggris yang harus membalik to be-nya jadi di depan. Tapi dalam bahasa Korea tinggal dinaikkan intonasinya, itu berarti dia bertanya. Misalkan nih, 물 있어요, itu merupakan positif, kalimat positif, kalimat biasa, 물 있어요. Terus kalau misalkan ingin bertanya, tinggal dinaikkan, 물 있어요, 물 있어요. Terus juga 친구 있어요, 친구 있어요, itu kalimat biasa. Terakhir jika ingin bertanya, 친구 있어요, 친구 있어요. Selanjutnya itu 시간, 시간 있어요, 시간이 있어요, 시간이 있어요. Nah, itu juga sebaliknya untuk opso. Opsoyo juga tinggal dimasukkan aja isoyo yang diganti dengan opsoyo. 시간 없어요, 친구 없어요. gitu. 시간 없어요, 친구 없어요, 물 없어요. Nah, ini merupakan pelajaran terakhir dari bahasan bahasa Korea dasar. Sejauh ini memang lebih banyak tentang Korean class ya, belum masuk ke dalam grammar bahasa Korea. So, thank you, 감사합니다 여러분. Terima kasih semuanya yang sudah melihat video saya. Mudah-mudahan materi-materi dalam video ini bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena video kita sama-sama dan terakhir mungkin sampai jumpa di video terakhir nanti. Saya bahasa Inggris dan see you.